teman-teman semuanya, selamat datang di Cakrawala Podcast. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Maka kenalin, aku Syifa. Dan di sini Syifa nggak sendirian karena Syifa ditemani oleh narasumber kita yang sangat cantik banget hari ini. Biasa aja. Syifa hari ini ditemenin sama Mbak Yuni Miansari. Halo Mbak Yuni. Halo Syifa, apa kabar? Baik, Mbak Yuni apa kabar? Sehat. Mbak Yuni boleh dong perkenalan diri dulu ke penonton kita yang ada di rumah mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syifa dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Yuni. Saat ini saya bekerja di bagian Corporate Communication Bio Farma. Alhamdulillah sudah 11 tahun menjadi keluarga besar Bio Farma. Wah, gitu. cukup lama ya Mbak ya. Oke Mbak Yuni, kan ini udah cukup lama banget nih menjadi bagian dari PT Bio Farma. Dan lama juga 11 tahun ya Mbak ya menjadi profesi di Corporate Communication. Kira-kira boleh ceritain nggak Mbak gimana jenjang karir Mbak nih bisa sampai menjadi profesi Corporate Communication? Iya, jadi saya tuh memang kebetulan background saya itu adalah komunikasi Vkom ya di Unpad, lulus 2008, terus 2009 ya alhamdulillah ternyata Bio Farma lagi membuka formasi untuk lulusan komunikasi untuk di bagian corporate communication. Nah, kemudian ya akhirnya alhamdulillah ya keterima di situ dan sampai sekarang betah di situ gitu. Berarti Mbak Yuni selama jadi mahasiswa nih ada pernah punya pengalaman sendiri nggak sih selama perkuliahan, misalkan ikut himpunan atau organisasi lain yang relate gitu sama profesi Mbak sekarang? Nah, inilah yang membedakan anak-anak sekarang sama saya dulu ya. Tahun 2004 kan berarti saya kuliah ya, yang memang tidak sebanyak wadah organisasi kayak sekarang. Jadi saya dulu termasuk anak kuliah yang kuliah pulang kupu-kupu ya gitu ya. Jadi tapi memang sebelum saya masuk ke Bio Farma itu saya sempat kerja di tempat lain, walaupun memang bukan dalam dunia humas atau PR ya. Dulu saya sempat jadi guru di Montessori School ya, terus dari gitu sempat jadi sekretaris GM di salah satu perusahaan swasta gitu ya. Baru mungkin karena berbekal pengalaman itu ya akhirnya bisa kerja di Bio Farma. Berarti nggak menutup pemungkiran ya Mbak, kalau misalkan mahasiswa yang kuliah pulang sama yang mungkin kan sekarang tuh banyak kayak mahasiswa kayak yang insecure gitu, aduh aku nih anak kupu-kupu gimana ya nanti dapat kerjanya di luar. Berarti nggak ini yang ngaruh banget ya? Kalau sekarang ngaruh, karena kan udah beda dong zamannya, dunianya udah beda gitu ya. Kalau dulu mungkin perusahaan lebih banyak ngelihat ke IPK misalkan gitu ya. Kalau sekarang justru semakin berkembangnya gitu ya dunia saat ini. Ya mungkin yang sekarang bukan mungkin lagi ya yang akan menjadi highlight buat bagian SDM yang melakukan perekrutan gitu ya ada yang dilihat selain IPK kan, karena kalau masuk yang namanya perusahaan itu kan akan ada persyaratan administrasi awal ya minimal misalkan IPK 2,75 gitu ya. Nah, di saat semua terpenuhi untuk itu kan berarti yang 2,75 ke atas ya masuk gitu ya. Nah, nanti dari situ disaring lagi adalah pengalaman organisasi, pengalaman dia pernah magang di mana gitu ya. Sekarang bedalah zaman saya dulu gitu ya. Jadi sekarang ya justru teman-teman yang sekarang humas ini kan sebenarnya bisa dibilang lulusan humas itu banyak ya. Sementara kalau di perusahaan-perusahaan khususnya di BUMN sendiri nggak harus yang backgroundnya komunikasi yang bisa bekerja sebagai corporate communication atau PR di BUMN gitu ya. Jadi memang profesi kita ini dituntut untuk memiliki skill atau keahlian sehingga kita bisa punya keunikan. Salah satunya adalah pengalaman organisasi yang membuat kita unggul gitu. Oh iya, berarti seperti yang Mbak bilang tadi, berarti misalkan nggak jurusan ilmu komunikasi pun bisa untuk merambah dunia corporate communication. Bisa, kayak sekarang di Bio Farma di corporate communication ini kita 11 orang. Ya lulusan komunikasi cuma 3 orang. Berarti kan sisanya bukan background komunikasi tapi bisa ada di corporate communication karena sebenarnya ilmu kita tuh bisa dipelajari gitu. Iya, berarti untuk teman-teman di sini yang udah lulus nih atau fresh graduate, jadi kalau misalkan kalian gak ilmu komunikasi juga bisa nih untuk merambah dunia humas ya Mbak ya. Bisa banget. Bisa tuh. Nah Mbak, kita kan yang tahu nih sebagai anak ilmu komunikasi taunya cuma teori doang nih Mbak. Corporate communication gimana, fungsinya apa, kita belum tahu nih relate-nya sebenarnya apa sih peran corporate communication ini di perusahaan.
ya namanya juga corporate communication atau komunikasi perusahaan ya, mengkomunikasikan baik secara internal maupun secara eksternal. Sebenarnya secara teori teman-teman pasti udah dapat itu gitu ya. Cuman yang bikin berbeda itu adalah ya masing-masing kondisi perusahaan itu beda-beda. Kayak saya kan kerja di produsen vaksin gitu ya. Berarti saya harus tahu bagaimana mempersiapkan strategi komunikasi untuk industri vaksin gitu ya. Kampanye PR-nya, program-programnya gitu ya. Karena kalau untuk basic dasar itu kan kalau yang namanya PR ya writing ya, kayak bikin press conference, press release bikin press release, kemudian juga public speaking, itu kan udah kemampuan dasar ya. Yang lebih harus dikembangkan nanti itu adalah kita harus jadi seorang PR yang cepat belajar gitu, karena dimanapun industri kita bekerja pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kayak saya begitu masuk PR Bio Farma itu tahun 2009, 2 bulan pertama saya itu baca buku tentang vaksin. Karena kan background saya bukan farmasi, bukan biologi, bukan anak ilmu komunikasi gitu ya, Mbak ya. IPS lah gitu ya. Tapi benar-benar. sementara salah satu job desk-nya dari PR atau Korkom itu adalah memberikan edukasi dan sosialisasi gitu ya kepada masyarakat terkait pentingnya vaksin. Ya berarti kan saya harus punya dasar ilmu tentang vaksin dong gitu ya. Jadi memang kemampuan dasar writing sama public speaking kita harus punya, tapi yang lebih dasar lagi adalah kemauan dan kecepatan untuk belajar hal baru gitu, sehingga dari kalau kita udah tahu tentang industri tempat kita bekerja, maka kita akan bisa menyiapkan program-programnya, strategi komunikasi, agenda setting, itu sih. Berarti Mbak kalau di Bio Farma sendiri bagian istilahnya PR yang ini ya Mbak, kayak vaksin gitu-gitu. Apa sih istilahnya Mbak? Apa? Kalau di Bio Farma sendiri Mbak ini di posisi mana ya? Divisi apa gitu? Ya namanya jadi kita tuh ada beberapa direktorat. Kalau saya bagian komunikasi perusahaan itu ada di satu divisi dengan corporate secretary atau sekretaris perusahaan. Dan di bagian komunikasi perusahaan itu ada 3 seksi. Ada seksi eksternal, ada seksi internal, sama news information and management. Sebelumnya saya itu baru rotasi, sebelumnya saya ada di eksternal. Sekarang saya pindah ke seksi news information and management gitu. Oke, Mbak, untuk menjadi corporate communication sebenarnya skill atau kemampuan apa sih yang harus dimiliki seorang mahasiswa nih yang mau melamar ataupun dia tuh ingin gitu menjadi profesi corporate communication atau bisa kita bilang PR sendiri gitu Mbak ya. Skill apa sih Mbak yang harus dimiliki gitu, kemampuan apa gitu? Ya tadi yang saya bilang ya dasarnya itu adalah menulis sama public speaking, karena pasti yang namanya PR itu kan banyak melakukan edukasi ya dan sosialisasi gitu. Di saat melakukan edukasi dan sosialisasi itu berarti kita harus punya kemampuan mempengaruhi itu lewat apa ya, lewat public speaking, bagaimana kita percaya diri, bagaimana kita meyakinkan orang. Nah tapi kan kadang ada orang yang bisa dibilang ya introvert ya, dia nggak pede ya, nggak, tapi dia memang milihnya komunikasi ya, mungkin dia memang merasa komunikasi enak gitu, nggak ngitung-ngitungan Mbak gitu ya. Saya juga waktu awal masuk jurusan komunikasi pun karena memang menghindari hitung-hitungan, walaupun memang ada statistik ya, ada berapa SKS gitu ya. Nah tapi bagi orang humas itu yang memang mungkin kalau dia nggak ahli di public speaking, dia bisa ahli di nulis, karena sekarang itu yang namanya copywriting itu sangat amat dibutuhkan, karena sekarang polanya adalah banyak banget kampanyenya lewat storytelling, apalagi kayak di industri saya di vaksin itu bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat terkait vaksin lewat bercerita, karena kalau vaksin adalah pakai bahasa formal, formal, orang juga udah males duluan. Jadi kita harus mengangkat sisi-sisi lain, membangun narasi lain yang bisa bikin masyarakat itu tahu dan paham akan penting dan manfaat vaksin gitu. Jadi kemampuan itu gitu. Jadi memang kalau misalkan ada Siva nih, oke lah ahli di public speaking. Mungkin ada orang yang nggak ahli tapi dia ahlinya lebih ahli di writing gitu kan, bisa itu saling melengkapi gitu. Jadi gimana Mbak, kan zaman sekarang ini udah pokoknya udah beda banget sama zaman dulu. Sekarang tuh lebih ke media sosial gitu. Gimana Mbak kan bagian corporate communication ya nih, gimana sih cara Bio Farma sendiri ini kan mungkin Instagramnya itu biar media sosial mungkin dibilangnya Mbak, biar nggak kaku banget gitu loh ke orang-orang yang melihatnya gitu. Itu gimana tuh Mbak? Kalau dari PR-nya sendiri? Ya memang bekerja di sebuah perusahaan yang usianya bisa dibilang sudah cukup matang ya. Bio Farma sendiri kan berdiri tanggal 6 Agustus 1890 ya, berarti usia kita udah 130-an gitu ya.
memang banyak sekali budaya lama yang memang harus kita sesuaikan gitu ya dengan kondisi sekarang, termasuk dalam kita melakukan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media komunikasi gitu ya. Salah satunya memang lewat media sosial. Itu kita sangat mencoba untuk menggunakan gaya-gaya yang lebih santai, walaupun memang materinya cukup berat ya tentang vaksin gitu ya, yang memang sangat sulit kita memberikan pengertiannya. Namun kita selalu berusaha untuk bisa agar pesan itu sampai. Nah, salah satunya biasanya kita pakai copywritingnya itu dengan cara storytelling. Ya, kita juga lihat nih isu-isu lagi rame apa nih, kayak dulu kan apa tuh yang desa penari itu yang KKN di desa penari gitu ya. Nah, sama kita dipelesetin ya mau KKN dimanapun yang penting vaksin misalkan ya, biar terjaga kesehatan ya. Jadi kayak apa ya, setiap momen yang lagi happening itu kita pakai pesan itu ya, kita modifikasi untuk kita pakai untuk edukasi dan sosialisasi di berbagai channel media sosial kita gitu. Karena mungkin Bio Farma sendiri sekarang itu segmentasinya udah ini Mbak ya, berarti udah milenial. Iya, termasuk ya karyawan kita sendiri kan 50% itu adalah karyawan milenial. Nah, sebenarnya kita juga punya yang namanya program internal ya, karena kita melihat sekarang kan juga banyak influencer ya. Tapi kan memang yang namanya PR itu gini loh, kita itu harus bisa bikin sebuah program yang low budget, high impact gitu ya. Sementara kalau kita hanya memanfaatkan media sosial perusahaan, mungkin cakupannya nggak seluas gitu ya kalau kita menggunakan misalkan ya pihak ketiga atau influencer itu gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita pakai influencer ya berarti cost-nya lumayan. Nah, akhirnya kita melihat kita punya sebuah program internal yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2016. Itu kita punya yang namanya Bio Digitroops atau Bio Farma Digital Troops. Itu adalah karyawan milenial Bio Farma yang kita bina gitu ya, yang kita rangkul, yang kita engage untuk bisa menjadi influencernya Bio Farma. Jadi karyawan internal, karena kita melihat bahwa yang namanya karyawan itu mungkin di kantor dia sebagai karyawan, tapi kan terlepas itu kan dia juga manusia ya, yang punya komunitas, yang punya hobi, yang ternyata juga followersnya banyak gitu ya. Nah, akhirnya kita saring nih dia followersnya berapa, akhirnya kita ajakin lah, akhirnya dikukuhkan dengan SK bahwa ya ditunjuk orang itu adalah karyawan itu adalah, dan mereka itu bukan dari orang bagian korkom ya, tapi dari berbagai unit kerja. Yang penting pertama syaratnya mereka milenial, influencer, ya nggak harus influencer di luar ya, tapi dia punya followers banyak. Oh iya betul. Gitu betul, kan. Minimal kita dulu pasangnya minimal dia punya 1.000 followers lah gitu ya. Terus dia aktif di media sosial gitu, dan secara noise dan secara, karena kan kredibilitas influencer itu penting ya. Jadi intinya dia punya kredibilitas yang baik gitu ya, nggak yang suka marah-marah di sosmednya gitu ya, nggak yang suka kasar gitu ya. Intinya karena nanti walaupun itu adalah Instagram pribadinya gitu ya, tetap kan mencerminkan dia tuh karyawan di mana gitu. Jadi tetap harus menjaga nama baik juga gitu ya secara personal, karena itu akan mempengaruhi buat perusahaan. Oke. Tadi Mbak bilang kalau Bio Farma ini yang memproduksi vaksin nih. Apakah Bio Farma juga berusaha gitu untuk vaksin corona ini, Mbak? Maksudnya? Vaksinnya ini apakah corona sendiri berusaha gitu untuk membuat suatu vaksin si corona ini sendiri gitu? Vaksin COVID ya kan COVID. Memang diproduksinya di kita gitu. Jadi memang secara mandiri belum 100% dari Bio Farma, cuman kita mengolah lagi. Jadi ada yang namanya kalau di vaksin itu bahan setengah jadi atau balak. Jadi kita kan dapat impornya dari China, dari Sinovac ya. Nah, nanti balak itu diproses lagi sama kita sehingga menjadi akhir vaksin jadi yang bisa digunakan, yang saat ini digunakan. Oh, berarti gitu. Dari Bio Farma juga ya, Mbak? Iya. Soalnya kan di luar sana yang kenalnya mereka pada Kimia Farma gitu Mbak ya. Enggak, maksudnya Bio Farma ini belum, maksudnya udah tahu, cuman kebanyakan di mana-mana itu Kimia Farma. Apakah Kimia Farma ini anak dari Bio Farma gitu Mbak, atau?
sebenarnya memang ya wajar karena kalau kimia farma kan kita beda jenis produksi ya. Kalau kimia farma kan obat, vitamin, bahkan kosmetik gitu yang memang langsung produknya bisa dibeli sama konsumen gitu ya. Memang kalau obat ya ada beberapa resep gitu ya dan langsung bisa dikonsumsi kan gitu ya. Kalau vaksin kan, kalau Bio Farma kan vaksin gitu yang memang sebenarnya bisnisnya itu adalah B2G, business to government. Jadi dari pemerintah dibeli, udah gitu diberikan ke masyarakat. Sehingga mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu Bio Farma gitu ya sebelum vaksin COVID ini bener, gitu ya. Dan taunya ya udah dari pemerintah nih vaksin gitu ya. Dan selain itu juga kalau vaksin ini kan beda nih treatmentnya sama obat. Kalau obat kan ya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, bisa dibeli di apotek gitu. Sementara kalau vaksin selain beli itu kan harus pakai resep dokter dan juga harus ada tenaga medis yang menyuntikan gitu. Jadi makanya mungkin Bio Farma kurang terdengar ya karena kita memang ya nggak punya apotik gitu ya dan memang ya itu tadi B2G gitu jadi pemerintah yang beli gitu vaksin. Kalau udah tahu Mbak vaksin apa aja nih Mbak yang diproduksi Bio Farma? Banyak sih ya sebenarnya nih kalau kayak imunisasi dasar ya itu semuanya dari Bio Farma. Oh yang imunisasi iya mungkin Siva waktu bayinya udah divaksin dari Bio Farma walaupun baru ketemu orang Bio Farmanya sekarang misalkan gitu ya. Padahal waktu bayinya tuh udah dapet produknya Bio Farma gitu. Oh, berarti Bio Farma ini salah satu yang pokoknya produksi vaksin lah satu-satunya. Di Indonesia. Bukan salah satu lagi satu-satunya. Mbak ya? Iya, satunya produsen vaksin di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Iya, kita sudah ekspor ke lebih dari 140 negara. 140 negara. Wow, keren banget ya. Mbak, apa sih yang membedakan balik lagi ke corporate communication Mbak, yang membedakan corporate communication di Bio Farma sama perusahaan-perusahaan yang lain Mbak? Kan BUMN banyak nih Mbak. Apa nih yang membedain sama perusahaan-perusahaan lain gitu? Ya sebenarnya mungkin secara teori yang namanya corporate communication ya yang tadi saya bilang komunikasi internal, komunikasi eksternal gitu ya. Cuman mungkin dari strategi komunikasinya yang membedakan gitu. Kalau produk kita kan vaksin gitu ya, yang memang secara peraturan itu tidak boleh beriklan gitu ya karena ada Permenkesnya nih nomor 10 gitu ya, kita nggak boleh beriklan karena kita adalah termasuk golongan obat keras dalam artian yang kalau mau dibeli itu harus pakai resep dokter dan harus ada tenaga medis khusus yang gitu, khusus gitu ya. Dan yang kedua kita memang tidak boleh hard selling, nggak boleh nih kayak beriklan pakailah vaksin hepatitis Bio Farma yang terbaik, nggak boleh. Yang kita boleh lakukan adalah mengedukasi tentang penyakitnya dan cara mencegahnya yaitu dengan vaksin sehingga kita itu membantu untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Jadi awareness apalagi kan sebenarnya kita tuh kalau namanya Korkom itu kan harus bisa membaca isu gitu ya. Kita lihat kalau yang namanya vaksin itu kan juga banyak pro kontra ya. Nah, pro kontra tentang vaksin ini karena sebenarnya nggak cuma ada di Indonesia tapi di seluruh dunia, cuma permasalahannya beda-beda. Kalau di Indonesia karena kita mayoritas muslim terkait halal haram. Nah, kalau di luar itu ada yang lebih ke bahan bakunya, lebih ke sempat ada yang isu kan autis segala macam gitu ya. Nah, di situ kita bisa baca nih, oh kalau ada isu itu berarti kita harus menetralkan. Jadi kita itu sebagai sumber informasi yang terpercaya. Jadi di saat masyarakat menerima informasi yang membingungkan gitu ya, hoax. Nah, kita itu harus istilahnya gercep gitu ya, untuk juga membuat sebuah edukasi yang mengimbangi yang tepat, yang akurat gitu loh. Jadi memang kalau misalkan jadi humas sebuah perusahaan kayak makanan itu kan lebih enak ya gitu ya dan bisa dicobain gitu ya. Kalau vaksin kan bukan untuk coba-coba gitu ya, produk kesehatan gitu yang diberikan oleh tenaga kesehatan, terus juga banyak istilah-istilah yang sulit dimengerti gitu ya. Jadi kita itu sangat terbuka kalau sebelum pandemi ini ya, kita sangat terbuka untuk mahasiswa gitu ya, bahkan dari mulai SD, TK, SMP, SMA, kuliah gitu ya, untuk datang ke Bio Farma untuk pengen tahu lebih dalam tentang Bio Farma gitu. Dan kita di Korkom yang ngasih presentasi gitu. Jadi walaupun background saya komunikasi, tapi karena saya kerjanya di corporate communication Bio Farma, ya saya tetap harus bisa menyampaikan minimal ya vaksin itu apa sih gitu ya, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Itu sih sebenarnya yang membedakan gitu ya. Pekerjaan humas di Bio Farma dan produk perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Sebenarnya kalau di Bio Farma ini lebih kayak
nggak ada background kesehatan tapi harus belajar tentang kesehatan, Mbak ya. Iya. Berarti tantangan besar menjadi seorang PR itu ketika kita nih melamar jadi PR, kita basicnya nih saya misalkan ilmu komunikasi gitu, Mbak ya. Ketika keluar saya melamar ternyata bukan hanya komunikasi nih maksudnya yang di perusahaan itu, misalkan kayak tadi Mbak kesehatan, berarti saya harus belajar lagi nih gitu, Mbak ya. Baca bukunya dan yang lebih harus belajar lagi itu adalah bagaimana menyederhanakan gitu ya istilah itu, pesan itu, sehingga masyarakat itu paham. Makanya kan kemarin ini baru banget Bio Farma itu punya akun TikTok. Coba buka TikToknya Bio Farma, namanya Bio Farma ID ya. Itu di situ bagaimana kita benar-benar mengemas pesan itu, edukasi itu pakai bahasa yang sangat ringan gitu ya, dan itu kan juga nggak gampang gitu ya, karena kalau salah ini kan berarti salah persepsi nanti orang. Betul. Gitu ya, dan biasanya kalau udah di sosial media kan suka ada jejak digital ya. Kalau nanti kita salah, kita juga yang diserang. Bisa walaupun nanti udah dihapus, ada orang yang keburuan capture kan kita juga gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu. Tapi di situ sih letak keseruan tantangannya gitu. Oke. Berarti Mbak ini kan isu-isu nih yang vaksin COVID lah, yang kan banyak kemarin tuh udah mulai diiniin Mbak, diberikan gitu kepada masyarakat gitu. Ada nggak sih Mbak yang isu-isu ini yang menyangkut ke Bio Farma sendiri gitu? Sangat sekitar banyak banget ya, karena kan memang kita yang mendistribusikannya gitu ya. Kita tuh kalau ke kantor tiap hari tuh udah biasa ngelihat mobil polisi gitu ya, karena mengawal vaksin itu kan sekarang tuh jadi sebuah bangsa yang kuat itu gitu ya, bukan hanya berisikan orang-orang yang cerdas, tapi orang-orang yang sehat, ya enggak gitu. Betul. Ya gimana mau jadi bangsa yang kuat kalau pada sakit, dan termasuk kan vaksin ini sekarang menjadi sesuatu hal yang sangat diperebutkan, dibutuhkan dan wajib gitu ya. Jadi direbutin gitu ya, sementara kita sendiri ya Indonesia belum lagi dalam proses untuk vaksin merah putih gitu ya. Ya sementara dari China sendiri dia kapasitas Sinovac itu kapasitas produksinya terbatas gitu. Jadi kita tuh selalu dikejar-kejar ya vaksinnya mana gitu ya. Terus kok saya belum dapat nih gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa nih lagi kecemasan masyarakat tentang ini, yuk kita bikin konten tentang ini yuk untuk menjawab keresahan masyarakat, tapi dibikinnya tuh nggak yang kaku dengan gaya gitu ya, dengan gaya milenials ya, makanya main TikTok gitu. Kayak gitu kan sekarang TikTok tuh lagi ini banget ya, happening banget. Bahkan katanya gue udah nggak buka Instagram, bukanya TikTok. Bener, karena semua tips ada ya dari A sampai Z semuanya ada gitu. Berarti kita kalau menjadi soal PR tuh harus bisa melihat situasi sekitar harus gitu Mbak ya, yang happening harus siapa. Nggak boleh gaptek juga Mbak ya. Nggak boleh gaptek, dan maksudnya harus mau baca, harus tahu yang jadi jangan sampai kita menjauh gitu ya dari kekinian gitu. Berarti harus gaul ya harus gaul, harus update gitu. Betul. Harus up to date. Iya. Mbak, kembali lagi ke ini corporate communication nih. Sebenarnya kalau untuk menjadi corporate communication nih, apakah misalkan aku punya passion nih, berarti aku harus corporate communication nih. Apakah sebenarnya cuman bukan gimana ya bilangnya? Gak untuk corporate communication bukannya passion doang, atau emang sebenarnya kayak kewajiban atau gimana gitu? Ya makanya kan ya saya tadi bilang banyak orang yang masuk ilmu komunikasi itu karena menghindari hitungan gitu ya. Terus melihat bahwa ya kuliah komunikasi mah gampang gitu betul, ya. Betul, ya kan gitu. Tapi kan itu dulu mungkin kalau zaman saya mungkin bisa berpikir seperti itu, tapi sekarang kayaknya tantangannya lebih besar ya. Sekarang tuh saya lihat banyak banget kampus-kampus yang memang standarnya tuh berapa persen praktik, berapa persen teori gitu kan, gitu ya. Jadi kayaknya sekarang tuh udah seimbang ya antara teori dengan praktek. Kenapa? Apalagi kalau humas itu kan dinamis. Jadi memang karena saya beberapa kali sempat jadi dosen tamu ya, sempat diundang gitu ya, karena untuk ngasih tahu gitu ya, update apa sih kalau di dunia praktisi seperti apa sih humas sekarang. Nggak melulu cuman teori, karena kan teori itu ada yang bisa diberlakukan, ada yang enggak ya, ada yang udah selesai nggak sesuai dengan zamannya, yang bukunya gitu udah berapa tahun silam, terus masih teorinya udah nggak relevan dengan kondisi sekarang, apalagi terkait digital gitu ya. Banyak teori-teori baru gitu kan gitu. Jadi memang di saat kamu punya passion ditambah skill, ya udah itu mah value banget lah gitu ya. Karena memang kalau untuk seorang humas ya memang menuntut juga dia harus humble gitu ya, harus open minded, harus
nice gitu ya, harus ya termasuk kita juga di dalam media sosial pribadi gitu ya, nggak bisa tuh sebebas kayak orang bagian lain mungkin ya, karena kan kita juga orang taunya nih humasnya Bio Farma kok gitu ya, kok humas kan kadang gitu ya, itu siapa humasnya gitu ya gitu, jadi kita tuh kayak jadinya pakaiannya gitu ya, jadi harus bisa menempatkan diri gitu, seperti itu. Jadi bisa dipelajari, cuman kalau misalkan dasarnya orangnya sudah, kadang suka gini, maksudnya mungkin ini juga karena bisa saya gini karena terbentuk ya, terbentuk udah 11 tahun lah gitu karena ya, udah karir juga jam terbang gitu. Tapi intinya untuk bisa mencapai ini ya kita jangan menutup diri gitu, karena dulu saya termasuk orang yang introvert yang nggak pedean gitu ya, kayaknya nggak deh, kayaknya sebatas ini deh gitu. Tapi karena saya membuka diri gitu ya, iya kalau gini terus mah sayang nih kesempatan di depan gitu ya, nggak dimanfaatin, akhirnya berani keluar dari zona nyaman, ya bisalah seperti ini gitu. Mbak sering dengar nih di luar sana, katanya kalau anak humas, orang PR tuh harus cantik-cantik ya, harus good looking, harus tampan. Itu benar nggak sih Mbak sebenarnya? Ya kalau cantik sama tampan itu kan relatif ya. Iya. Yang penting itu adalah tahu berpenampilan sesuai tempatnya, gitu ya. Dan memang ya tahulah di saat menghadiri awarding seperti apa, di saat bertemu dengan stakeholder seperti apa ya, menyesuaikan gitu kan, nggak bisa memang ya kalau udah cantik matching ya itu berarti nilai plus ya. Terus bagaimana kalau misalkan ternyata ya secara fisik kurang, ya kan bisa ditutupi, atau misalkan kalau dianya memang profesional PR kan kelihatan ya, maksudnya dia kalau bahasa Sundanya mah enakeun gitu ya, orangnya dilihatnya tuh enak gitu ya, namanya tuh inner beauty gitu ya. Kalau itu kan kalau inner beauty keluar itu kan sebenarnya dari sini ya, dari hati gitu ya, percaya diri ya, terus dia punya pengetahuan yang cukup ya. Biasanya kan orang yang yang percaya diri itu kan suka beda ya, walaupun secara fisik mungkin dia maksudnya tidak seperti ideal ya, langsing, tinggi, putih, tapi karena dia punya kepribadian yang baik gitu ya, dia menyenangkan, ditambah dia smart, itu kan kekurangan fisiknya itu bisa tertutupi. Intinya good looking di sini dalam artian berpenampilan sesuai dengan tempatnya, dan memang ya jangan sembarangan, rapih aja gitu loh. Suka insecure Mbak, kan sekarang udah mau lulus nih, kayak aduh pengen masuk humas tapi takut nih, takut soalnya cantik-cantik gitu orang PR Mbak. Kalau merasa kurang di segi fisik ya tonjolin yang lain gitu loh, karena kadang kan juga jadi orang cantik itu beban gitu. Di saat ternyata cantik fisiknya doang, ternyata kok dalamnya nggak ada gitu ya. Itu juga sebenarnya jadi bumerang juga gitu ya. Jadi ya kalau memang merasa dari segi fisik kurang, ya kita tonjolkan kemampuan lain yang memang orang akhirnya menutupi kekurangan fisik kita itu gitu. Lagian sekarang kalau saya lihat sih ya banyak kok orang yang udah open minded ya, yang nggak ngelihat, yang penting satu sih, nggak bau badan, nggak bau mulut, udah itu. Karena kalau PR sampai bau badan sama bau mulut itu ya orang gimana mau terpengaruhi bener. Mau menerima edukasi sosialisasi dari dia gitu ya. Intinya kebersihan, bersih aja gitu ya, maksudnya ya dirawat lah gitu ya, menjaga kebersihan gitu aja sih gitu. Mbak pernah nggak ada ketakutan atau kekhawatiran gitu menjadi seorang corporate communication? Ya khawatirnya sih lebih ke kalau ada krisis ya, karena kalau ada apa-apa tuh pasti kita jadi kayak pemadam kebakaran gitu ya. Misalkan ada isu apa, kita pasti kayak 2016 itu kan ada isu vaksin palsu ya. Itu kan menjelang mau bulan puasa, mau lebaran gitu ya. Malah ada isu vaksin palsu. Itu sih lebih takutnya ke reputasi perusahaan ya, bagaimana kalau kita salah ambil strategi gitu ya, gimana kalau kita salah ambil strategi nanti ya reputasi kita makin hancur, makin turun gitu. Jadi intinya kalau di Korkom itu dinamis ya, jadi kita tuh bener-bener yang namanya menerima perubahan itu ya udah hal biasa gitu, sangat dinamis. Itu sih yang bikin kerja di Korkom saya 11 tahun tuh gak kerasa kayak baru kemarin, karena banyak hal-hal baru gitu. Apalagi sekarang kondisi Bio Farma seperti ini ya, banyak hal baru yang bisa jadiin pembelajaran gitu. Oke. Tips untuk tetap tenang gitu Mbak, di saat misalkan lagi krisis, terus banyak corporate communication pasti kan khawatir segala macam. Tips tenang itu gimana Mbak? Nah sebenarnya itu di saat
kita tuh sebagai seorang PR ya harus punya yang namanya perencanaan. Jadi jangan hanya kita itu bertindak nunggu sesuatu terjadi. Jadi itu kita tuh sebelumnya ada kegiatan-kegiatan atau program-program yang kalau di saat terjadi krisis gitu ya, kita tidak usah terlalu, maksudnya gini, nggak jadi terlalu khawatir tentang nama atau reputasi Bio Farma. Misalkan gini, kita harus punya hubungan yang baik sama media, berarti kita harus punya program-program sama media, misalkan media gathering gitu ya, sering ngumpul misalkan sama teman-teman media gitu ya, press conference jadi gitu biar ya, lebih dekat terbuka gitu, sama media. Terus kita juga harus pintar bagaimana gini loh ya, reputasi itu terbentuk kan kalau kita diketahui. Iya. Ya. Nah, cara kita diketahui itu aktif lah bikin kegiatan-kegiatan apapun itu. Edukasi, sosialisasi. Jadi begitu ada krisis gitu ya, ada isu. Jadi yang kalau kita buka Google tuh nggak yang jelek-jeleknya aja. Berarti yang bagusnya ada CSR-nya. Gitu. Bio Farma dapat penghargaan apa? Punya program edukasi apa, punya kampanye apa. Jadi kita itu sebagai seorang PR harus menyiapkan strateginya gitu. Oke. Apa sih Mbak tips nih untuk fresh graduate atau untuk mahasiswa sekarang nih yang udah mau selesai skripsinya untuk menjadi corporate communication, apa sih Mbak tipsnya nih Mbak untuk anak-anak muda milenial di luar sana? Ya, yang pasti tantangan kalian itu besar ya, persaingan kalian itu cukup ketat ya, apalagi profesi seorang PR itu bisa ditempati oleh orang-orang yang backgroundnya bukan PR atau humas. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ya, maksudnya kalian itu kan hidup di era yang sangat memudahkan gitu ya. Apalagi di pandemi sekarang kan banyak webinar gratis ya, banyak informasi-informasi yang didapatkan tanpa susah payah. Beda sama zaman saya dulu. Kalau dulu saya benar-benar anak perpustakaan, karena kalau nggak nyari di perpustakaan susah gitu ya, di internet. Sekarang gampang banget, bahkan sekarang itu kita justru harus menyaring informasi karena banyak hoax kan gitu. Sekarang aja saya kalau misalkan mau bikin artikel tentang kesehatan, saya harus nyari di webnya yang resmi kayak Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Nggak bisa dari blog yang, karena sekarang orang mau nulis gampang gitu kan ya, nulis gampang. Gua mau nulis ini, itu kan opini dia ya, gitu. Itu opini dia tapi bukan ahli gitu kan. Nah, jadi intinya sekarang teman-teman itu punya banyak wadah gitu, ikutlah organisasi gitu ya, karena dari organisasi itu kalian bukan hanya dapat skill tapi juga networking gitu, karena sekarang tanpa networking kalian susah gitu. Jadi kalau kalian ya kayak saya dulu kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang untuk sekarang tuh susah gitu ya untuk bisa bersaing di dunia kerja nanti, dan usahakan punya satu skill yang kalian kuasai. Kalau bagus tersertifikasi, misalkan hobinya MC, ya udah sertifikasi MC, misalkan ya public speaking, public speaking, terus ikutan seminar-seminar yang punya sertifikasi. Yang itu kan nanti kalau kalian CV ya, kalau misalkan di organisasi ya usahain lah jadi ketua atau wakil ketua bidang gitu. Jadi di situ kalau itu bukan hanya sekedar di atas CV, tapi kan nanti kan kalian akan ditanya waktu pengalaman kamu ini apa yang kamu dapatkan gitu ya. Makanya kalau saya sebagai pembina perhumas muda gitu ya, senang kalau misalkan anak-anak tuh bikin kegiatan apa, karena di situ mereka akan punya experience. Punya networking juga sama yang lainnya. Iya, dan itu akan menambah ke jam terbang mereka gitu ya. Jadi mereka begitu akan masuk dunia kerja, mereka nggak nol banget, nggak cuma bawa teori yang didapat dari kampus gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tergabung dalam BEM misalkan atau organisasi internal di kampus, ya cobalah bikin kegiatan-kegiatan yang lebih besar, yang menggayat orang-orang yang memang bisa ngasih insight gitu, yang nanti kalian juga di situ punya pengalaman. Mungkin susahnya cari narasumber, susahnya bikin sebuah kegiatan gitu kan. Nah, itu kan pengalaman itu akan menjadi modal kalian untuk nanti gitu sih. Intinya sih organisasi sama dalami skill yang kalian kuasai dan passionnya di situ. Itu yang akan jadi modal kalian untuk bersaing gitu ya dengan lulusan-lulusan komunikasi yang lain gitu.
Oke, berarti teman-teman di sini yang anak ilmu komunikasi ataupun enggak, jadi mau komunikasi ataupun jurusan lain masih ada kesempatan untuk bergabung menjadi corporate communication atau public relation. Dan seperti yang tadi Mbak Yuni jelaskan, gak usah takut nih kalau misalkan gak punya skill atau kemampuan, kan bisa mengasah gitu atau bisa belajar ya Mbak ya dari sekarang gitu. Misalkan gak punya kemampuan public speaking atau yang lainnya gitu, bisa bergabung ke organisasi-organisasi, gak hanya di kampus, misalkan udah telat di kampus bisa ke organisasi luar kayak Perhumas Muda Bandung tadi Mbak ya gitu. Jadi terima kasih banyak nih Mbak Yuni Ya, udah sama-sama. mau diundang di podcast kita, udah mau ngasih banyak ilmu banget nih Oke. mengenai corporate communication. Makasih banyak Mbak Sama-sama. Yuni udah meluangkan waktunya juga. Ya, sip. Oke teman-teman, semoga tadi yang apa Siva sampaikan dan Mbak Yuni sampaikan bisa menjadi bekal kalian nantinya dan bisa bermanfaat juga untuk kalian semua. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa.